Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngampleh amat jawab salamnya. Kagak dapat door prize ya. Jawab salam. Semoga yang jawab salam door prize dapat lagi ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang mulia orang tua kami Kiai Haji Zainuddin Ilyas, kita doakan semoga sehat walafiat, Allah panjangkan umur, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Jami'atul Quyuh, kiai-kiai cukup banyak yang hadir di sana, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ustazah ustazah ini ampe bejibun yang datang Bu ya. Begitu banyak yang hadir, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Ongkoh saya habis johor kudu nyampe ke Wates arah Babelan karena ada acara lagi, walaupun singkat mudah-mudahan berkah semuanya. Ibu-ibu jamaah sekalian, suatu ketika Nabi keluar dari rumah paprasan sama sahabat, beberapa sahabat. Nabi nanya, kaifa asbahtum, wahai sahabat, pagi ini gimana kabarnya? Bada baik, bada sehat. Begitu Bu nanya, Nabi nanya sama sahabat. Kenapa nanya duluan? Karena Nabi mukanya ajer. Orang sini tahu ajer Bu? Ini orang Betawi bukannya? Ada orang Betawi kagak ini? Ada orang Betawi? Saya tes dulu kalau ibu ngaku orang Betawi. Ini hampir ketuker nih bahasa Betawi, saya ingetin lagi ya. Betawi ini hampir ketuker nyengser sama ngampleh. Sama kagaknya? Sama. Nyengser sama ngampleh sama kagak? Nih ngelebak ini bilang sama ini. Nah ini sama katanya. Saya dantain ya. Bedanya nyengser sama ngampleh kalau ngaku orang Betawi. Kalau nyengser mah nih, kampung kita nih dulu banyak pohon rambutan, pohon rambutan. Saking banyaknya buah ditunjang pakai bambu, udah ditunjang rambutannya masih nyengser itu nempel ampe tanah. Nih saya pakai gamis apa nyengser tuh. Jadi nyengser itu nempel ampe tanah. Wa amma ngampleh, nih ngampleh ya. Ini ngampleh. Kalau ngampleh mah pagi-pagi laki ibu pakai sarung. Pakai sarung, lupa pakai kolor, lupa pakai daleman. Nongkrong depan rumah nyengser apa ngampleh? Ini kompak amat ya. Ilok ada yang nyengser. Lah kalau nyengser bocah SD lewat lato-lato siapa onoleh. Berarti ini gara-gara ajer Bu ya. Nabi mukanya ajer, mukanya ceria. Maka pagi Bu jangan susah, harus ceria, harus senang. Ibu nih maulid ini harus ceria karena Nabi roman mukanya, wajahnya ceria. Orang ceria nggak ketahuan punya utang, betul kagak Bu? Orang ceria nggak ketahuan susahnya. Orang ceria bingung ndak mampu ono romana ceria mulu mukanya. Jangan sampai pagi-pagi udah manyun, mukanya ditekuk, kelihatan mukanya, kelihatan muka susah. Nabi Bu nanya nih,
kaifa asbahtum ya ashabi, bagaimana kabar kamu pagi ini wahai sahabat. Qalu, para sahabat paprasan ama Nabi menjawab, asbahna mu'minuna billah, wahai Rasulullah pagi ini kami beriman kepada Allah. Wama alamatu imanikum, apa alamatnya, bukti kamu beriman kepada Allah? Qalu nashbiru alal bala, kami selalu sabar atas ujian yang diberikan Allah. Ibu, makanya yang hadir di sini pasti diuji semuanya, betul gak Bu? Ibu di sini nih semuanya pasti ada masalah, kelihatan mukanya bermasalah semua. Semuanya nih Bu, kita diuji, saya diuji, ustazah diuji, kiai diuji, semuanya ibu nih pasti dapat ujian dari Allah Subhanahu. Sebagai apa? Bukti kalau kita iman kepada Allah. Bu, saya tanya, ibu mau nggak ujiannya selesai? Mau nggak ujiannya selesai? Ibu mau nggak ujiannya kelar? Ono yang sonyo jawab kayaknya ya. Bu, ibu mau kagak ujiannya selesai? Emang apa kagak mau? Guru SD kelas 6 bilang ke muridnya, anak-anakku sekarang ujian, ntar yang selesai silahkan pulang. Paham maksudnya Bu? Yang selesai silahkan. Ibu mau kagak selesai ujiannya? Berarti ibu mukanya bermasalah semuanya. Diuji kita sama Allah. Ada yang ngadu sama saya, Ustadz anak saya saat saya diuji sama anak. Anak bagaimana? Anak saya bangor, anak saya ranking 1 dari belakang. Paham maksudnya Bu? Anak saya makanya bebel, Ustadz saya diuji sama anak Ustadz. Kagak Bu, kalau anak ibu bebel, anak ibu kagak pinter, itu bukan ujian, itu anugerah dari Allah. Masya Allah, bingung nih ngaji Bu ya. Lah bagaimana anugerah Ustadz? Saya bilang begitu. Kalau anak ibu bebel, anak ibu kagak pinter, itu anugerah dari Allah. Mana anugerahnya Ustadz? Saya kasih cerita nih Bu. It is based on the true story. Do you understand? Udah saja. Di Duren Sawit itu Bu, saya diundang. Itu subhanallah, ibu bapaknya kesepian. Anaknya 5 pinter semua. Masya Allah. Yang satu di NUS Nanyang State University Singapore. Kagak percayaan pisan, saya bisa bahasa Inggris romannya. Kagak percaya pisan ya. Yang satu di Universitas Singapura top. Yang kedua anaknya di Harvard English. Kagak percaya pisan dah. Yang kedua anaknya di Harvard dapat gelar MBA, Master Business Administration. Do you understand? Udah ya saja. Ntar kan orang lewat ono maulid yes no PA kali ya. Udah bagian. Bu, liatin anaknya nih Bu, yang satu di Singapura, yang satu di Inggris, yang satu lagi di Amerika, yang satu di Prancis. Pinter semuanya. Akhirnya apa Budi? Masa tua, I'm sorry mom, I'm sorry my father, I cannot go to you now, I have meeting now. Do you understand? Kagak percaya bisa dah. Kata anaknya yang di Singapura, maafnya kagak bisa nemenin, saya lagi meeting di Singapura. Anaknya yang kedua, maaf Mbak, saya lagi di Inggris, saya lagi di Amerika. Anaknya nih Bu, untung anaknya yang satu oon. Bebel, kagak pinter, kuliah kagak, dia dagang Bu. Abis dagang nemenin emaknya, emak sehat mak, Mbak sehat Mbak, tong ambilin, tong beliin ono, beliin ini. Yang nemenin anak pinter apa anak bebel?
Saya tanya, anak ibu mau pinter apa mau bebel? Buset. Jadi kan tadi ceritanya saya ada masalah Ustadz, anak saya bodoh, anak saya nggak pinter. Bukan masalah bagaimana menyikapi masalah tersebut. Dibalik anak ibu kagak pinter, dibalik anak ibu maaf nilainya bebel kagak bagus, ternyata ada Allah punya rencana lain. Alhamdulillah. Ibu tahu cecek kagak cecek? Nangka tahu nangka? Tai babal tahu? Cecek dulu apa gori dulu nih Bu? Cecek dulu, gori dulu. Tai babal apa yang tai babal? Ibu liatin, kagak semuanya nangka cakep, betul kagak Bu? Kagak semuanya gori cakep, kagak. Ada yang cakep banget itu nangka, cabangnya sempal. Kebanyakan nangkanya ada yang cakep. Jadi Bu, semuanya itu bagaimana kita nyikapin. Ustadz, saya punya tetangga degik banget, punya tetangga jahat banget. Saya bilang, Bu, jahatan tetangga ibu apa tetangga Nabi? Nabi kalau mau sholat ke Masjidil Haram dilemparin kotoran onta diusap, Nabi pulang ganti baju berangkat lagi. Ada kagak ibu punya tetangga mau berangkat ke masjid dakwah dilemparin tai kotok? Ada kagak Bu? Kagak ada. Justru Nabi semuanya, Masya Allah. Jadi ibu jamaah sekalian semuanya ini, the life is trouble, the life with the trouble is trouble. Hidup itu punya masalah dan ibu nggak akan selesai masalah ini selesai datang lagi masalah ono, betul kagak Bu? Masalah ono selesai datang lagi masalah itu, betul kagak Bu? Ono belum kelar, ini datang lagi, ini datang, ono datang lagi, semuanya bermasalah dan ibu kelihatan mukanya banyak masalah. Jadi sahabat ini bilang, nasbiru alal bala, kami ya Allah diberikan ujian sabar. Wa alamatu imanikum, alamatnya kamu beriman kepada Allah adalah kita sabar dalam menghadapi masalah. Alhamdulillah. Saya punya tetangga Ustaz, saya lagi naik mobil, kan tergantung nyikapin Bu. Kalau tetangga degig, ibu tahu degig? Tetangga yang julid, ibu naik mobil kacanya ditutup, apa kata tetangga degig? Sombong banget naik mobil kacanya ditutup, betul gak kira-kira? Ibu buka kacanya, ibu ngawe, apa kata tetangga degig? Belagu banget mentang mobil baru pakai ngawe-ngawe, kaca dibuka ditutup, salah dibuka. Besok ibu jangan naik mobil, dorong tuh mobil. Itu bagaimana menyikapinya ibu. Jamaah sekalian, apa alamatnya beriman kepada Allah? Nasbiru alal bala, kami sabar atas ujian Allah, nikmatin ujian kepada Allah. Ibu syukurin, alhamdulillah. Ada diuji dari suami, betul kagak Bu? Ada ujian dari anak, betul kagak Bu? Ada ujian dari mantu, betul kagak Bu? Ada ujian dari tetangga. Ibu jangan mikirin, jangan mikirin masalah waktunya ngaji, waktunya maulid, waktunya biakin kutu, masih ada. Waktunya ibu ngopi, udah nikmatin aja hidup. Karena semua sahabat itu dapat ujian. Sampai ada satu sahabat penasaran ibu. Penasaran bagaimana? Ya Rasulullah, ayunas asadul bala'a. Kayaknya hidup saya berat banget ujian ya Rasulullah. Ujian saya berat. Emang siapa sih ujiannya yang paling berat ya Rasulullah? Faqala al-anbiya wal mursalin summal amsal pal amsal. Yang berat ujiannya para nabi, para rasul dan orang-orang setelahnya. Insya Allah ibu mak dapat ujian biar pada lulus ibu ya.
Saya doain biar selesai ujiannya. Saya doain biar selesai ujiannya. Kagak amin. Kalau ibu selesai ujiannya berarti ibu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ibu ya, biar panjang umur, sehat walafiat, biar makin sabar ujian dari Allah. Barang-barang bu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ashghil zalimin. Allahumma sholli ala wa ashghil zalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi. Ulama arif billah tarkus syakwah. Ibu, kalau ibu dapat ujian, dapat susah, jangan ceritain ke semua orang. Paham maksudnya bu? Kalau ibu dapat ujian berat, ujian dari Allah, kesusahan, jangan cerita sama orang semuanya, karena tidak semua orang tuh suka sama kita. Betul kagak bu? Kalau ibu cerita, sebab ada orang kayak belangkon, tahu belangkon? Depannya rata, belakangnya ngepel. Ibu cerita sama orang, tuh orang belum tentu suka. Ibu dalam keadaan susah, tuh orang kagak ngasih selesai, nggak ngasih solusi, ibu diomong-omongin ke belakang. Betul gak kira-kira? Ibu kalau cerita susah, jangan cerita sembarangan. Yang kedua, kalau ibu masih punya nyak, punya baba, jangan cerita susah sama nyak. Masya. Kalau ibu main ke emak, lu sehat nyi, alhamdulillah nyak sehat. Lu punya beras, kan padahal ibu kagak punya. Bilangnya apa? Alhamdulillah, kagaknya di hati. Ulangi lagi, alhamdulillah, kagaknya di hati. Kenapa? Kesian emak kita bu, emak kita, emak tuh udah dari dulu nyusahin kita, emak kita tuh. Tarkus syakwah, jangan cerita sama orang lain, harus ada orang-orang yang tertentu yang tahu masalahnya. Ngomong sama siapa Ustadz? Ibu sujud di sepertiga malam, berbisik di sajadah, berbisik di bumi, terdengarnya di langit. Sujud ibu, ya Allah, anak saya lagi dapat ujian, suami saya lagi diuji dalam kerjaan, keluarga saya lagi diuji. Ibu bisiknya di sajadah, terdengarnya di langit. Selesai masalah ibu, alhamdulillah. Tuh Nabi nanya lagi, wa ma alamatu imanikum, apalagi bukti kamu iman kepada Allah? Nashkuru ala roho, kami senang atas pemberian Allah. Nih bu, nih kan ibu sedikit-sedikit update status bu ya. Ibu jangan semuanya di-update status, jangan. Makan pecak jengkol sama sambal terasi, jangan di-update status. Jangan semuanya yang enak-enak ibu diupdate status. Kenapa? Khawatir nanti ada orang yang belum makan. Khawatir ada orang yang lagi lapar, ibu lagi makan sayur asem, pecak, bandeng. Ibu jangan semuanya diupdate status. Nih bu, ada kisah. Udah bu ya, udah setengah jam ini. Udah ya. Saya mau merad. Saya dari dengerin ibu tadi giroh banget, nabuh rebana, nabuh hadroh, girang banget. Itu kayaknya pas ekspresi nabuh hadroh kayaknya nggak mikirin utang bu ya. Kagak mikirin yang lainnya. Tuh masuk. Ini ada kisah ibu, namanya Syekh Syirri As-Sakoti. Siapa namanya bu? Syekh Syirri As-Sakoti. Syekh Syirri As-Sakoti ini ulama
ulama tapi kaya raya. Ulama tokonya banyak di pasar. Suatu ketika beliau selesai sholat duha, nyampe tamu ke rumahnya. Wahai Syekh, pasar semuanya kebakar, toko-toko kebakar. Tapi heran Syekh, toko kamu kagak kebakar. Masya Allah. Jadi pasar kebakar, toko yang lain kebakar, tokonya Syekh Sirri As-Sakoti nggak kebakar. Beliau berangkat ke pasar. Pas berangkat ke pasar, ini yang punya toko pada ngumpul, yang kebakar semua tokonya. Syekh Sirri As-Sakoti kagak sadar. Alhamdulillah, toko saya kagak kebakar. Ini yang punya toko-toko kebakar, mukanya ngeliatin Syekh Sirri As-Sakoti. Apa saat itu Syekh Sirri As-Sakoti mukanya pucat? Ya Allah, alhamdulillah saya nyakitin teman-teman yang pun tokonya badak kebakar. Saking nyeselnya ibu, Syekh Sirri As-Sakoti baca istighfar 30 tahun. Masya, saking menjaganya. Makanya ibu kalau makanan enak, lagi apa-apa, jangan semuanya diposting ibu ya. Paham maksudnya bu? Jangan semuanya diposting, jangan unjukin orang lain. Walaupun ibu dapat nikmat, tapi tidak semuanya orang itu suka sama kita. Betul kagak bu? Ibu bangkrut, kagak semuanya orang sedih, ada yang tepuk tangan di belakang. Betul kagak bu? Ibu kaya banget, sukses banget, kagak semuanya orang suka, karena tadi tarkus syakwa, menjaga merahasiakan kesusahan. Ini ajaran ulama, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang terakhir Nabi nanya, wama alamatu imanikum, apa alamat yang kamu iman kamu? Pak ajabas sahabah qalu, para sahabat menjawab, nasbiru wa narbil qada, kami ridho dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mari bu baca sholawat supaya nih yang semuanya hadir di sini masalah-masalahnya biar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sakit biar diangkat penyakitnya, yang punya utang biar lunas hutangnya, anaknya yang lagi belajar, yang lagi sekolah, ini kerudungan biru udah lunas apa belum? Udah, yang lagi belajar, yang lagi sekolah, anak-anak kita di pesantren yang lagi kuliah, biar diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma salli ala ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabb wa sallim. Rabbi fanfa'na bibar wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli ya Rabbi, salli. Allahumma salli ala ya Rabbi, salli. Bagaimana Ustadz biar masalah saya biar lancar, urusan saya biar lancar? Ada ibu yang dilupain sama ibu. Ada ibu yang lengah sama ibu. Tadi tuh sampai pembawa acara terseduh-seduh membacakan Quran tadi.
Ada mukjizat Nabi yang besar itu kita lupain, Bu. Apa mukjizat Nabi yang besar? Bukan Isra Mi'raj, bukan membelah bulan, bukan ke Sidratul Muntaha. Mukjizat Nabi yang sangat agung, yang sangat besar, Al-Qur'anul Karim. Saya tanya, Bu, seringan megang handphone apa Quran? Malu-malu amat dah. Seringan megang handphone apa Quran? Seringan baca WA apa baca Quran? Sama saya. Itu Quran, maaf Bu, handphone kalau Quran, maaf, itu kalau handphone kayak Quran, handphonenya kayak Quran, saya yakin berapa kali hatam Ibu. Dikit-dikit niat handphone, dikit-dikit niat handphone. Coba deh Bu, kalau dikit-dikit niat Quran, dikit-dikit niat Quran, saya yakin jadi wali Ibu semua ini. Jadi waliyah semuanya. Kita kenapa rumah kurang berkah? Kenapa rezeki suami saya seret? Kenapa anak saya kurang soleh, kurang soleha? Kenapa suami saya kurang sayang sama saya? Ternyata jawabannya ada di Quran. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangin rumah kamu dengan bacaan Quran. Rumah yang kagak dibacain Quran, hawanya panas, anak marah-marah mulu, laki marah-marah mulu, bawaannya beringsang. Tahu beringsang, Bu? Tapi rumah yang dibacain Quran, rumah yang dikebet Quran, itu rumah memancarkan cahaya. Cahayanya tembus ke usaha, tembus ke dagang, tembus kerjaan. Kerjaannya lancar, usahanya lancar, berkah, tembus Bu. Sampai Ibu jangan iri kalau tetangga kaya tapi jarang ngaji. Jangan iri Bu, jangan. Jangan bagian dikasih dia kaya, dikasih sukses dunia, tapi kagak ngaji, kagak ke majelis taklim, kelihatannya doang enak, padahal mah lebih puyeng Bu. Padahal mah lebih. Ibu makan alhamdulillah, masya Allah Bu. Nih ada orang begini Bu, tuh lakinya gajinya sebulan 10 juta, masya Allah. Ibu makan kelihatan ini gajian mah kagak ada, tapi megang aja duit Bu ya. Tangguhkan makan ada aja Bu ya, orang lewat maksudnya gitu. Bu liatin, kelihatannya tuh orang gajinya 10 juta, anaknya sakit, bininya sakit, angsurannya gede, anak yang bontot sakit, ampe dia butuh duit, bela-belain minjem duit 2 juta, gajinya 10 juta, tapi dia butuh 12 juta. Laki Ibu, ini berapa miliar gaji Ibu, laki Ibu lagi? Gajinya maaf ya, anggap suami Ibu gajinya 3 juta, anak pada sehat, laki pada sehat, Ibu pada sehat, semuanya pada sehat, pengeluaran 2,5 juta, masih sisa 500.000. Alhamdulillah. Pilih mana Bu, gaji banyak, sakit-sakitan sama duit dikit, sehat semua. Lah pinter amat mana ya. Duit banyak pada sehat semuanya. Semoga biar pada sehat semuanya Bu ya. Ini di sini ada yang sakit, semoga diangkat penyakitnya. Allah angkat kesusahan-kesusahannya Ibu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Orang yang beriman kagak lepas dari ujian Ibu ya. Orang beriman kagak lepas dari ujian ini, biar Ibu diangkat derajatnya. Makin sabar, Ibu sabar ikhlas. Anak Ibu yang sekolah, Ibu elus palanya karena ibunya ikhlas. Ibunya sering ngebet Quran, ibunya sering baca Waqiah, ibunya sering baca Yasin. Walaupun kita kagak orang punya, kita kagak gablek, kita orang susah, Ibu pegang
pegang anak ibu palanya, itu anak sukses, berhasil jadi orang sukses karena keikhlasan ibu, karena kesabaran ibu. Alhamdulillah. Ibu sabar, ibu ikhlas. Ntar punya duit, ntar kagak, besok kagak punya lagi, besok kagak punya lagi. Lah susah amat mana? Banyak duit ntar kagak, megang duit ntar kagak. Ibu ikhlas, dampingin suami, bagian bang emang juga dagang, ntar punya ntar kagak, ntar laku ntar kagak. Ibu ikhlas, rezeki yang sedikit didapat tapi kan sehat semua karena ibu ikhlas, maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar atas ujian Allah, bersyukur atas pemberian Allah atau anugerah Allah, ridho dengan takdir Allah. Maka ibu adalah apa sabda Nabi, mu'minuna haqqa birabbil ka'bah. Ibu adalah orang yang beriman yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Angkat tangan ibu, angkat tangan. Dadah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.